Hello my dear students wherever you are. Welcome to this learning video with me, Adi Pranata Singarimbun, an English teacher in SMP Negeri 1 Tigan Reket, Kabupaten Karo. So, let's check it out. In this learning video, we will discuss about comparison degree or comparative adjective. Ya, dalam video ini nanti kita akan mempelajari tentang comparison degree atau tingkat perbandingan. So, after watching this video, you are expected able to first identify or to know the sentences stating comparison. Setelah menonton video ini nantinya, kamu diharapkan yang pertama mampu untuk mengenali dan mengetahui kalimat yang menyatakan comparison. The second one, you have to know the structure of comparison. Kamu harus mengetahui nanti yang namanya struktur daripada perbandingan tersebut. And then the third one, you can create or write the sentences stating comparison. Ya, ketiga, kamu diharapkan nanti mampu membuat atau menulis kalimat menyatakan comparison. So, please watch carefully. Jadi, perhatikan baik-baik videonya ya. Comparison degree atau tingkat perbandingan is used to compare the quality or the quantity of two objects or more. Ya, jadi comparison degree itu digunakan untuk membandingkan kualitas ataupun kuantitas dari dua objek atau lebih. Objek yang dimaksud dalam hal ini boleh orang, hewan, ataupun benda. Comparison degree divided into two, bahwa comparison degree itu dibagi atas dua. The first one is comparative, means that compare to object. Komparatif itu hanya menyatakan lebih, jadi kita hanya membandingkan dua objek. And the other one is superlative, menyatakan paling. So, we compare more than two objects. But, in this video, our focus is only comparative. Ya, dalam video ini nanti fokus kita hanya membahas tentang komparatif atau membandingkan dua objek saja. Dan kita gunakan ini untuk menyatakan lebih. Maksudnya menyatakan lebih bahwa objek A lebih titik-titik daripada objek B. Bahwa objek A lebih titik-titik daripada objek B. Di titik-titik disinilah nanti kita isi dengan kualitas ataupun kuantitas. Ya, so untuk menyatakan lebih kita harus memperhatikan suku kata dari kata sifat yang kita gunakan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik ini anak-anakku. Apabila kata sifat bersuku kata satu, if the adjective is one syllable, maka formula menyatakan lebih, adjective plus er followed by than. Ya, adjektifnya nanti ditambah dengan er diikuti dengan than. Contohnya, big menjadi bigger, long menjadi longer, tall menjadi taller. Dalam kalimat nanti kita gunakan dia ditambahi than di belakangnya. Ya, apabila kata sifat bersuku kata dua atau lebih, if the adjective two or more syllable, maka formula untuk menyatakan lebih, perhatikan, more ditambah dengan adjektif ditambah dengan than. More plus adjective followed by than. Ya, contohnya beautiful menjadi more beautiful, expensive menjadi more expensive, difficult menjadi more difficult. Seperti itu dia. Jadi suku kata maksudnya itu pengucapannya. Bisa kalian perhatikan di sini. Big satu suku kata, beautiful lebih dari dua suku kata. Seperti itu. Jadi untuk contoh penggunaannya nanti dalam kalimat, boleh perhatikan selanjutnya. Here I have two things. On my left hand I have a ruler. On my right hand I have a pen. Can you make the comparison between ruler and pen? From the things that we have, ya dari benda yang kita punya, we can make the comparison that ruler is longer than pen or pen is shorter than ruler. Kita bisa membuat kalimat perbandingan yang pertama bahwa penggaris itu lebih panjang daripada pulpen atau pulpen lebih pendek daripada penggaris. Ya, karena kata sifatnya di sini long dan short hanya satu suku kata, sehingga kita hanya menambahkan r, longer diikuti dengan than, short, shorter diikuti dengan than. Oke. We have made the comparison between ruler and pen. Kita telah membuat perbandingan antara penggaris dan pulpen. So how if I have the sentences like this? Grecia's shoes is 500,000 rupiah. Apriani's shoes is 450,000 rupiah. Can you make the comparison?
Ya, bahwa kalimat pertama itu katanya sepatunya Gracia harganya 500, sepatunya Apriani harganya 450.000. Ya, bisakah kamu buat perbandingannya? Perbandingan apa yang kita buat di sini? Oke. Ya, mungkin ada yang bilang perbandingan harga, sir. So, how to make the comparison between Gracia shoes and Apriani shoes? Perhatikan. Gracia shoes is more expensive than Apriani shoes, or Apriani shoes is cheaper than Gracia shoes. Ya, bahwa sepatunya Gracia lebih mahal daripada sepatunya Apriani. Bisa juga kita bilang bahwa sepatunya Apriani lebih murah daripada sepatunya Gracia. Ya, jadi di sini Naku, karena mahal dalam bahasa Inggris itu adalah expensive, lebih daripada satu suku kata, maka kita gunakan more expensive than. Sementara murah dalam bahasa Inggris itu adalah cheap, hanya satu suku kata, maka kita gunakan cheaper than. Jadi dari contoh ruler pen, Gracia shoes and Apriani shoes, saya harap kalian sudah mampu nanti mengenali apa itu kalimat comparison, dan mudah-mudahan bisa membuat bagaimana kalimat comparison itu sendiri. Untuk contoh-contoh yang lebih banyak lagi, boleh dibaca buku paket bahasa Inggris kelas 8 penerbit Erlangga halaman 120 sampai halaman 128 supaya nanti kamu dapat lebih banyak lagi contoh-contoh tentang penggunaan comparison degree. I have explained to you about comparison degree especially in comparative. Ya, saya sudah menjelaskan tentang comparison degree khususnya pada komparatif. Jadi untuk mengetahui apakah anak-anak paham, apakah sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal tadi, so I ask you to do the exercise ya. Silakan kerjakan latihan berikut ini supaya kita bisa mengetahui. Kalau kamu sudah berhasil mengerjakannya, berarti kamu sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Kalau belum, silahkan ditonton lagi videonya supaya bisa mengerjakan latihannya. Oke, thank you for watching. See you next time. Bye.